Di desa Muke ini ada 3 gereja, juga sekalian 3 PAUD. Awalnya PAUD didirikan di gereja. Alasan kami mendirikan PAUD di gereja pada tahun 2010 itu karena anak-anak yang ada itu warga gereja. Sehingga dengan itu kami bilang sebelumnya belum ada gedungnya tersendiri, maka kami gunakan gereja. Kemudian melalui sidang jemaat Betel Muke, maka kami sepakati untuk dia punya gedung tersendiri. Alasan saya untuk anak masuk PAUD itu supaya anak bisa belajar, bisa punya pengalaman, bermain di PAUD bersama-sama dengan teman, bisa kembali ke rumah, bisa menggambar, bisa menyanyi. Jadi awalnya ada support dari gereja, dari orang tua PAUD, orang tua siswa, dan kami sebagai pemerintah desa. Alasan kami mengambil alih untuk melihat kembali PAUD karena kemampuan orang tua PAUD ini tidak mampu, sehingga kami mengambil alih dan masukkan dalam dana desa. Kalau saya senang jadi guru PAUD karena saya merasa anak-anak yang ada ini kalau kita tidak bisa rangkul mereka, berarti mereka ini bisa tidak tahu cara merangkul semua anak. Jadi sumber dana yang khusus untuk PAUD ini memang kami sudah sepakat dan kasih masuk di APBDes. APBDes dan disetujui oleh Kabupaten Dinas PMD, sehingga mampu untuk memberikan insentif bagi guru PAUD atau pengajar PAUD, pengelola, dan baik pembangunan fisik. Tantangan kami sebagai pemerintah desa dalam menjalankan PAUD ini, awalnya ada beberapa orang tua yang tidak mendukung. Tetapi karena lewat musyawarah di desa, kami menghadirkan semua pihak, sehingga menyetujui untuk kami menganggarkan untuk mendirikan PAUD. Untuk PAUD ini dia tetap berjalan, apabila ke depan dana desa sudah tidak ada lagi, maka pertama itu adalah kerjasama. Kalau memang dana desa tidak ada, maka kami bentuk sepertinya bentuk iuran untuk mendanai insentif guru-guru setiap bulan. Tantangan waktu kami mendirikan PAUD itu ada pemahaman yang berbeda-beda tentang PAUD. Tetapi kemudian disuarakan melalui suara gembala, kemudian juga melalui pemerintah, dan mereka setuju untuk mendirikan PAUD di gereja pada tahun 2010. Kalau tantangannya berawalnya itu orang tua tidak tahu tentang PAUD. Jadi orang tua tidak mau untuk anak-anaknya masuk ke PAUD. Setahu orang tua, mereka harus ketika tamat dari PAUD, mereka harus tahu baca, tahu tulis. Tapi di PAUD itu tidak diperbolehkan untuk anak-anak bisa memaksa anak untuk menulis, membaca. Di PAUD itu anak-anak hanya bermain. Bermain juga bukan sekedar bermain, tapi bermain sambil belajar. Sejak ada COVID itu, anak-anak sekarang malas, tidak mau lagi datang ke sekolah. Terus karena mungkin COVID, jadi sudah terbiasa di rumah dengan orang tua. Jadi ketika biasanya kan COVID, jadi kita datang ke rumah mereka karena mungkin ada orang tuanya. Jadi mereka tidak mau lagi dengan kita. Ketika kita sampai di rumah, kita bertemu dengan orang tua. Kita sampaikan kepada orang tua bahwa sekarang kan COVID. Jadi kita datang ke rumah anaknya supaya kita bermain bersama dengan anak di rumah. Ya. Kelebihan atau keuntungan daripada mendirikan PAUD itu adalah membuka lapangan kerja bagi anak-anak yang tamatan S1. Yang kedua, ketika dia masuk, setelah dia wisuda dan dia masuk di SD, guru-guru SD ini tidak kepala sakit. Artinya dia sudah punya teman, dia sudah bisa banyak ngobrol, sudah mengenal huruf, dan lain sebagainya. Perbedaannya yang dari PAUD, dia datanya sudah bisa menulis,
mentalnya sudah tidak takut lagi. Tetapi yang tidak PAUD atau dari rumah tangga, datanya mentalnya masih takut, masih tuntun dia. Terus menulisnya tangan juga masih kaku. Kita harus pegang dia pun tangan, cara pegang pensilnya bagaimana. Terus masih tuntun dia untuk mencoret juga. Mencoret baru bisa menulis huruf. Kebersamaan antara posyandu dan PAUD itu sangat penting. Ketika mereka sudah 3 tahun, mereka sudah masuk di PAUD. Nah, di saat itu juga mungkin mereka yang sudah ada di PAUD itu sudah ada guru PAUD-nya di sana. Ketika apa yang kami butuhkan di sana, tentu kami ambil dari PAUD. Apa yang PAUD butuhkan di sini, tentu ambilnya dari posyandu. Jadi artinya kerjasama dan sama-sama kerja itu selalu ada di antara kami. Contoh kegiatan di posyandu itu yang artinya jalan bersama di PAUD itu seperti pemberian PMT, pemberian makanan tambahan itu. Nah, pemberian makanan tambahan itu dari dana desa. Kalau untuk kesehatan punya itu pemberian vitamin A. Pemberian vitamin A juga jalan bersama. Harapan saya sebagai orang tua, dia bisa sukses dan bisa berhasil di PAUD, situ dia bisa masuk ke tingkat SD. Ya, pesan saya buat mama-mama yang punya anak-anak, harus kasih masuk anak ke sekolah PAUD, supaya mereka bisa mengerti dan mereka bisa berkembang sesuai dengan pendidikan yang ada di PAUD. Untuk ke depan, bagi teman-teman kepala desa yang lain, jangan berpikir sendiri-sendiri. Tetapi harus ada kerjasama, karena kerjasama itu penting. Baik kerjasama kita dengan orang tua, dan pihak gereja maupun pihak sekolah. Terlebih Bunda PAUD atau Ketua PKK di desa. Untuk teman-teman guru PAUD se-Indonesia, bahwa biarpun COVID kita tetap semangat sehingga anak-anak kita mereka tetap cerdas, mandiri dan bersosialisasi.